Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Saya Nimade Yuli Wahyuni, mahasiswa dengan NIM 181705119 dari kelas 5G, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan soal dan pembahasan terkait materi akuntansi investasi saham. Adapun video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Langsung saja kita ke soal dan pembahasan. Soal, Chemical Company memperoleh 15.000 lembar saham dari 63.000 lembar saham yang beredar dari Zen Corporation seharga 5.000 lembar saham pada tanggal 1 Juli. Laba bersih dari Zen Corporation untuk tahun tersebut adalah 350 juta rupiah dan dividen sebesar 250 juta rupiah telah dibayar pada tanggal 1 November. Jika laba bersih Zen Corporation untuk tahun berjalan adalah 100 juta rupiah dan jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 82 juta rupiah, kemudian saham diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, ditanyakan: A. Buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh Chemical Company pada Zen Corporation dengan kedua metode. B. Hitunglah nilai investasi menurut kedua metode. C. Jika setelah dividen likuiditas saham memiliki nilai wajar sebesar 82 juta rupiah, diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, berapakah nilai investasi Chemical Company dalam Zen Corporation periode 31 Desember? Langsung saja kita ke pembahasan soal A. Catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh Chemical Company pada Zen Corporation menurut kedua metode. Pada tanggal 1 Juli, menurut metode nilai wajar atau biaya, itu adalah mendebet investasi dalam Zen Company sebesar 75 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 75 juta rupiah. Dengan dasar perhitungan, 15.000 lembar dikali 5.000 rupiah didapatkan 75 juta rupiah. Menurut metode ekuitas, itu adalah mendebet investasi dalam Zen Company sebesar 75 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 75 juta rupiah. Dengan dasar perhitungan, 15.000 lembar saham dikali 5.000 rupiah didapatkan 75 juta rupiah. Pada tanggal 1 November, menurut metode nilai wajar atau biaya adalah mendebet kas sebesar 50 juta rupiah dan mengkredit pendapatan dividen sebesar 50 juta rupiah. Dengan dasar perhitungan, 250 juta rupiah dikali 20% didapatkan 50 juta rupiah. Menurut metode ekuitas, pada tanggal 1 November itu adalah mendebet investasi dalam Zen Company sebesar 50 juta rupiah dan mengkredit laba dari Zen Company sebesar 50 juta rupiah. Dengan dasar perhitungan, 250 juta dikali 20% didapatkan hasil sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember, menurut metode nilai wajar atau biaya, itu adalah mendebet pendapatan dividen sebesar 40 juta rupiah dan mengkredit investasi dalam Zen Company sebesar 40 juta rupiah. Dengan dasar perhitungan, 50 juta dikurangi 100 juta dikali 20% dikali setengah tahun didapatkan 40 juta rupiah. Sedangkan menurut metode ekuitas, pada tanggal 31 Desember itu adalah mendebet investasi dalam Zen Company sebesar 35 juta rupiah dan mengkredit laba dari Zen Company sebesar 35 juta rupiah dengan dasar perhitungan 350 juta rupiah dikali setengah tahun dikali 20%. Soal B. Nilai investasi dengan kedua metode. Pertama, hitunglah terlebih dahulu dividen likuiditas. Diketahui laba tahun berjalan diketahui sebesar 100 juta rupiah, maka bagian Chemical Company akan sebesar 10 juta rupiah. Hal ini didasari dari perhitungan 100 juta dikali 20% dikali setengah tahun. Dividen pada saat saham diperoleh adalah sebesar 50 juta rupiah, melebihi ekuitas dalam laba Zen Company sebesar 10 juta, sehingga terjadi kelebihan sebesar 40 juta. Hal ini dianggap sebagai dividen likuiditas dan dicatat sebagai pengembalian modal dan dikredit ke akun investasi dalam Zen Company. Sehingga, jurnal penyesuaian pendapatan dividen pada akhir tahun yang dicatat oleh investor adalah mendebet pendapatan dividen dan mengkredit investasi dalam Zen Company dengan masing-masing sebesar 40 juta rupiah.
Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan pendapatan dividen dari akun investasi atas penerimaan dividen likuidasi. Ayat jurnal ini mengurangi pendapatan dividen sebesar 10 juta rupiah bagian chemical company atas laba yang diperoleh setelah tanggal 1 Juli dan mengurangi investasi dalam Zen Corporation sebesar 40 juta rupiah yang merupakan dasar nilai wajar atau biaya yang baru bagi investasi tersebut. Sehingga nilai investasi menurut metode nilai wajar atau biaya adalah 75 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah didapatkan 35 juta rupiah. Menurut metode ekuitas, chemical company mengakui laba sebesar 35 juta rupiah dan melaporkan dividen sebesar 50 juta rupiah. Sehingga nilai investasi chemical company dalam Zen Corporation bisa dihitung sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli, investasi awal sebesar 75 juta rupiah dan di 1 November, dividen yang diterima dikurangi dengan 50 juta rupiah. Di tanggal 31 Desember mengakui 20% laba ditambah 35 juta rupiah. Sehingga pada tanggal 31 Desember saldo akhir adalah sebesar 60 juta rupiah. Soal C. Jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 28 juta rupiah, diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, maka nilai investasi chemical company dalam Zen Corporation periode 31 Desember adalah sebagai berikut. Nilai wajar saham sebesar 28 juta ditambah nilai investasi akhir saham sebesar 35 juta, sehingga laba komprehensif lainnya adalah sebesar 47 juta rupiah. Jurnal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi ke nilai wajarnya yaitu adalah mendebet penyisihan untuk penyesuaian sekuritas yang tersedia untuk dijual ke nilai pasarnya sebesar 47 juta rupiah dan mengkredit laba komprehensif lainnya sebesar 47 juta rupiah. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait soal dan pembahasan materi akuntansi investasi saham. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun tingkah laku saya. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.